Mr. X, Mr. Y, itulah nama-nama yang disebut Gusti Randa terkait dengan dugaan adanya orang ketiga yang menghancurkan rumah tangganya. Siapa Mr. X dan Mr. Y? Tentu saja semua masih menjadi misteri. Hanya saja nama Sutrisno Bachir sudah terlanjur mencuat. Pria asal Cirebon ini digosipkan jadi salah satu di antara Mr. X dan Mr. Y tersebut. Tak ayal saat membuka rakernas partai yang dipimpinnya, pria beranak 4. Selamat pagi pemirsa, selamat bergabung kembali dengan Gospot. Saya Cahaya akan menghantarkan gosip-gosip serta berita-berita pilihan dari kalangan selebriti untuk Anda. Tidak ada yang ditambahi, tidak ada yang dikurangi, dan tak ada yang memanas-manasi. Jangan lupa pemirsa, nanti ada kuis berhadiah 3 juta rupiah untuk 3 orang pemenang. Kalau Anda mau hadiahnya, jawab pertanyaan kuisnya. Caranya gampang banget. Ketik GS, spasi jawaban A atau jawaban B dan kirim via SMS ke nomor 6288. Simak beritanya dan jawab pertanyaan kuisnya di akhir tayangan nanti. Bersama Gospot, Anda tidak perlu was-was ketinggalan berita. Inilah sajian segar dari meja redaksi Gospot untuk Anda yang haus akan berita-berita dari dunia selebriti. Sutrisno Bachir berupaya meluruskan gosip miring yang menerpa dirinya. Kali ini istrinya ikut angkat bicara. Jonathan Frizzy baru saja merayakan ulang tahunnya. Apa harapan Ijong di usianya yang ke-24, baik dalam karir maupun kehidupan spiritualnya? Andrew White ternyata tinggal di rumah kontrakan yang sama dengan Revaldo. Otomatis, Andrew khawatir dirinya ikut disangkut pautkan dengan kasus tertangkapnya Revaldo karena kasus narkoba. Nadia Mulya menyelenggarakan ritual 7 bulanan untuk bayi dalam kandungannya. Pemirsa, Anda masih ingat pernyataan Gusti Randa tentang Mr. X dan Mr. Y? Gusti memang tidak pernah menyebut nama jelas. Namun gosip di luaran terlanjur mencuatkan nama Sutrisno Bachir sebagai salah satu dari Mr. X dan Mr. Y tersebut. Ini dia pernyataan terbaru dari Sutrisno Bachir terkait dengan gosip miring yang menyeret namanya itu. Aku menyimpan cinta. Mr. X, Mr. Y, itulah nama-nama yang disebut Gusti Randa terkait dengan dugaan adanya orang ketiga yang menghancurkan rumah tangganya. Siapa Mr. X dan Mr. Y? Tentu saja semua masih menjadi misteri. Hanya saja nama Sutrisno Bachir sudah terlanjur mencuat. Pria asal Cirebon ini digosipkan jadi salah satu di antara Mr. X dan Mr. Y tersebut. Tak ayal saat membuka rakernas partai yang dipimpinnya, pria beranak 4 ini ditunggu puluhan wartawan. Kalau gosip miring itu tak diluruskan, bisa jadi kursi Sutrisno akan goyang. Apalagi kalau gosip itu akhirnya terbukti benar. Ini bukan klarifikasi. Klarifikasi itu kalau memang ada yang menyebut nama saya, itu nggak menyebut nama saya kan, ada X, Y, Z atau apa, nah, itu kan susah kan. Dan berapa kali ya memang teman-teman yang datang ke rumah ya, itu kalau misalnya mau berdiskusi untuk hal yang lain nggak apa-apa, tapi kalau hal-hal yang seperti ini udah jauh lah dari kehidupan kami. Selama 17 tahun perkawinan kami, belum pernah sekalipun Mas Tris itu melakukan hal-hal yang menyakitkan hati saya. Apalagi sekarang, di mana segala gerak-geriknya dia dilihat, diperhatikan. Kan nggak masuk akal itu. Selama 17 tahun, dia tidak pernah melakukan hal-hal seperti itu, walaupun mempunyai kemampuan untuk itu. Tetapi tidak sekalipun. Gusti Randa mengatakan pernah menelpon Mr. X dan Mr. Y terkait dengan kekisruhan dalam rumah tangganya. Secara terus terang, Anita mengatakan suaminya memang pernah ditelepon oleh seseorang yang mengadu bahwa istrinya selingkuh. Gusti Randakah seseorang yang dimaksud? Waktu gosip, bukan gosip ya sebetulnya ya, waktu seseorang menelpon suami saya memberitahu bahwa istrinya melakukan suatu hubungan dengan seseorang, nah itu bukan suami saya, kok jadi berubah gitu loh setelah itu di Batam. Tiba-tiba kok cerita itu berubah setelah kita pulang ke Jakarta, loh, kok jadi berubah, tertuduhnya kok jadi suami saya. Gusti Randa juga menyebut ada seseorang yang menandatangani persetujuan aborsi yang telah dilakukan istrinya. Di rumah sakit itu bukan suami saya. Sutrisno Bachir dan istrinya sudah menyampaikan bantahannya.
Tentu tak beralasan untuk terus mengaitkan nama Sutrisno Bachir dalam persoalan rumah tangga Gusti dan Nia Paramita. Lain soal kalau Gusti berani menyebut nama atau Nia tiba-tiba saja mengaku kepada publik punya skandal dengan Sutrisno Bachir. Sementara itu Dede Yusuf selaku humas partai menantang wartawan untuk menyodorkan bukti-bukti, bukan sekedar opini atau isu. Kalau ada bukti perselingkuhan, partai tentu tak ragu-ragu untuk menjatuhkan sanksi kepada Sutrisno Bachir. Iya, saya pikir kalau selama memang itu bisa dibuktikan secara hukum, ya pasti kita nanti akan melakukan tindakan-tindakan secara hukum juga. Cuman saat ini yang jelas selama itu sifatnya masih isu, sifatnya masih berupa rumors, maka kita anggap ya hanya dijawab dengan opini saja. Nah ini kan sebetulnya hanya masalah opini. Ada yang bermain opini di sini dan kita anggap bahwa opini itu ya dijawabnya juga dengan opini juga. Dede Yusuf tak menyangkal bahwa Gusti Randa memang pernah menemui beberapa petinggi Partai Amanat Nasional terkait dengan persoalan rumah tangganya. Ada memang benar ada pertemuan dan kita punya bukti-buktinya juga, kita punya saksi-saksinya, tetapi itu selama ini masih dalam prosesnya opini, kita tidak mengeluarkan saksi-saksi dan bukti tersebut. Kenapa? Karena belum ada pernyataan resmi, belum ada tuntutan resmi, belum ada dakwaan, jadi sifatnya masih hanya kabar burung. Jadi gini ya, kalau masalah perselingkuhan itu urusan pribadi. Kita lebih menitik beratkan kepada kalau misalnya ada kader-kader kita yang korupsi, itu jauh lebih penting kita harus nonaktifkan. Karena kalau masalah selingkuh ini nggak ada buktinya, hanya tembok yang berbicara kan, kira-kira seperti itu ya. Pemirsa, Jonathan Frizzy baru saja merayakan ulang tahunnya yang ke-24 pada tanggal 13 April lalu. Ulang tahun Ijong berdekatan dengan Hari Raya Paskah. Apakah dengan demikian bisa disimpulkan Ijong juga dekat dengan agama yang dianutnya? Mumpung dalam suasana Paskah, kita ukur saja seberapa dalam kadar keimanan Ijong. Ini dia liputannya. Ada dua kebahagiaan besar yang dirasakan Jonathan Frizzy menjelang perayaan Hari Raya Paskah. Pertama, Ijong baru saja merayakan ulang tahunnya yang ke-24 yang jatuh pada tanggal 13 April lalu. Perayaan ulang tahun itu berlangsung di Bali dan penuh kejutan karena pesta ulang tahun itu sengaja diselenggarakan sebagai surprise party buat Ijong. Kedua, Ijong bisa menjalani rangkaian ibadah pekan suci yang puncaknya pada hari Paskah bersama keluarga besarnya. Tentang ulang tahunnya, rupanya Ijong sangat terkesan dengan surprise party yang berlangsung di Bali itu. Kemarin tuh bener-bener dikerjain banget. Tadinya awalnya buat kerjaan, kan aku pikir udahlah nggak perlu dirayain, yang penting kerja gitu kan. Aku tetap ngerayain ulang tahun sambil kerja. Nggak taunya aku dikerjain juga di sana di Bali. Ternyata surprise party. Terus ya ulang tahun ini aku ngarepin makin dewasa aja. Awalnya itu kerja gitu loh. Aku kesana tuh untuk kerja, untuk jumpa fans tepatnya. Nggak taunya jumpa fans itu cuman bohongan doang gitu. Intinya untuk surprise party buat aku. Ulang tahun Ijong berdekatan dengan hari wafatnya Isa Almasih dan Paskah. Tak heran jika ayah dan neneknya berharap Ijong tak hanya cemerlang di karirnya, namun juga kehidupan spiritualnya. Kami datang keluarga dari Bandung khusus karena ya seperti apa ada acara ritual juga mengenai sekarang ada Jumat Agung dan juga adanya ulang tahun ke-24 cucu saya Jonathan. Saya harapkan Ijong makin sukses dan selalu ingat keluarga dan bisa merangkul seluruh keluarga. Kami merasa sukacita dan bangga juga karena Ijong ya bisa dikatakan sukses meniti karir sebagai seorang artis ya. Ya kita juga ya satu kebanggaan lah di dalam keluarga kita sendiri. Ijong kini jadi kebanggaan keluarga besarnya. Untung saja Ijong sadar sukses yang diraihnya bukan semata-mata karena kerja kerasnya, namun juga berkat dukungan keluarga dan yang terpenting berkat cinta dari Tuhan yang diimaninya. Rasa syukur itu diwujudkan Ijong dengan doa dan makan bersama keluarga besarnya. Yang pasti kita berdoa, itu yang paling penting, kita berdoa bareng. Terus kalau bisa kita diusahakan gerejanya bareng gitu. Dan kayak tadi pagi kita udah bareng-bareng gerejanya semuanya gitu.
Itu yang penting. Biasanya sih kita kalau misalnya itu makan di Bandung buatan opung. Untuk pasca, ya, ya untuk makan keluarga lah, bagaimana lebih dari hari biasa. Sebenarnya hari yang paling keramat, hari yang paling great days gitu.